Aku ke kilometer 0 timur Flores, yaitu cengeng. Oke, ini perbatasannya. Sebentar bikin video saja. Tidak boleh ya? Oke. Yo, kawan internet, balik lagi dengan channel Kagok Dadas. Ini closing sekalian opening. Kenapa closing? Closingnya aku udah di Pasir Putih, dekat ke perbatasan Indonesia Timur Leste. Mungkin jaraknya 10 menit dari sini. Sebenarnya aku nyampe hari kemarin, cuman malam dan tidak boleh untuk berfoto-foto di sana dengan alasan memang peraturannya sudah begitu. Jadi operasional kalau mau foto-foto itu jam 1 atau jam 2 sampai jam 4. Aku ngecampnya di sini. Camp di sini, terus mau packing, mau foto-foto di perbatasan, habis itu cus lagi lewat ke Malaka, karena di awal lewat ke jalur tengah, lewat Soe, Keva, baru ke Atambua, baru ke Mota Ain. Tapi ini perbatasan antara Mota Ain sama apa nama desanya? Nah, ini Pasir Putih. Ini perbatasan antara Pasir Putih sama Mota Ain. Nah, ke sana juga ada tempat wisata di Gurita. Ada patung apa namanya? Patung Bunda Maria. Terbesar kah? Hah? Tidak apa-apa. Ininya itu. Oh, iya. Dia otomatis. Ini kawan, namanya siapa? Doni. Namanya Doni. Tadi ada kawan-kawan sebenarnya berkerumun di sini, cuman pada bubar ya, sudahlah. Jadi siapa saja boleh camping di sini kah? Atau bagaimana? Bebas. Di sini kawan-kawan ketika orang luar dari manapun boleh camping di sini kalau belum ada kunjungan untuk berfoto di perbatasan Timor Leste. Karena jam 1 atau jam 2 sampai jam 4 dia harus bisa foto-foto, minta izin dan lain-lain. Karena aku kesana kemalaman, jadinya harus ngecamp dulu di sini, baru nanti kita cus ke sana. Begitu. Dan tidak ada warung. Ada warung ya di sini ya? Ada. Oh, warungnya di bagian atas. Sama di perbatasan ada satu, aku kemarin melihat. Jadi kalau ke sini malam-malam perbekalan makan atau cemilan, sehingga tidak kelaparan. Kalau pagi-pagi sih ada yang jualan ini ya, ikan ya. Pagi-pagi ada yang jualan ikan. Di sini sampai ke dermaga sana. Sampai ke dermaga. Suasananya sepi. Kalau teman-teman mau ke sini bisa sampai berapa tenda? Oh, panjang lah. Bisa puluhan tenda di sini kalau teman-teman, atau tidak mendirikan tenda pun ada lopo-lopo kecil sebenarnya di sebelah sana. Jadi bisa beristirahat. Bang Doni baru saja pulang ya ke rumahnya. Terus oh iya, peta aku dari Maumere belum menunjukkan peta. Mari kita lihat. Ini aku dari Maumere menginap di pantai kita. Terus ini lanjut ke daerah sini, ke lintas provinsi. Terus ke atas melewati pesisir Gunung Lewatobi ke atas dan menginap di Larantuka.
Ini di Larantuka. Habis Larantuka, aku ke kilometer 0 timur Flores, yaitu ke desa Walikabang, ke sini. Terus balik lagi ke sini. Nah, aku tertahan di Larantuka karena tidak ada kapal untuk menyeberang ke Kupang. Makanya daripada resiko harus menunggu lagi, makanya aku dari Larantuka ini balik lagi ke Maumere, terus lanjut ke sini dan menyeberang di Ende. Nah, aku dari Larantuka ke Ende, balik lagi. Baru dari Ende aku menyeberang sini sampai ke Kupang. Nah, dari Kupang ini aku stay beberapa jam karena jam 3 dini hari aku tiba, baru lanjut ke atas sini ke Soe, terus ke Keva, terus ke Atambua, baru ke sini. Nah, aku berada di sini, daerah sini. Nah, ini jaraknya 260 kilo. 280, sorry. Hampir 290 malah. Jadi jaraknya 290 kilo dari Kupang ke perbatasan Indonesia Timor Leste. Nah, perjalanannya, kalau bercerita perjalanan dari Kupang ke Timor Leste ini, Atambua ke Kabupaten Mota Ain namanya. Dari Atambua sebenarnya 1 jam atau 2 jam lagi ke perbatasan. Kalau diceritakan perjalanan dari Kupang sampai Kabupaten Kupang paling agak crowded ya, lalu lalang pengendara dan lain-lain karena kota mungkin. Nah, dari Kabupaten Kupang itu baru enak jalannya sampai Soe, Keva, apalagi dari Keva ke Atambua itu keren banget. Jalurnya asik, belokannya juga enak, bisa kecepatan tinggi, bisa kecepatan rendah, terus sekelilingnya hutan-hutan yang sangat asri. Cuman memang panas karena hutannya terbuka. Mungkin mau ke daerah Soe itu kita melewati hutan dulu, baru setelah itu hutan terbuka lagi dan panas. Dan aku sampai sini malam sekitar jam 10-an karena istirahat dan lain-lain. Akhirnya sampai ke sini malam dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Terus aku camp di sini. Hari ini baru lanjut lagi untuk ke perbatasan Indonesia Timor Leste. Keren. Untuk SPBU hanya pas memasuki daerah kabupaten saja. Misalnya ke daerah Soe itu ada SPBU besar, nanti ke daerah Keva ada SPBU besar, ke Atambua juga ada SPBU besar. Jadi sangat aman. Terus Indomaret, Alfamart juga banyak. Jadinya tidak usah khawatir untuk makanan, cemilan dan lain-lain, kecuali makan. Dan aku makannya juga persiapan dari Kupang. Jadi makan cemilan pagi-pagi di Kupang, terus dibungkus. Makan siangnya itu mau masuk ke Soe, karena aku startnya siang. Kalau startnya pagi mungkin bisa makan siangnya di daerah Keva, baru makan malam aku di daerah Atambua. Nah, ada yang menarik. Menariknya adalah ketika masuk Atambua itu berbeda dengan Soe, terutama Soe atau Keva. Memang mereka juga ada kotanya, cuman berbeda saja. Dia lebih ramai kalau Atambua. Kalau Kupang sudah pasti dia ramai, ada kafe dan lain-lain. Nah, untuk ke timurnya ini
Eh, Soe ramai tapi tidak begitu. Keva juga sama. Atambua lebih ramai. Ada hotel, ada pertokoan-pertokoan, terus ada jajanan-jajanan banyak, terus ada kafe di pinggir jalan juga ada banyak. Jadi nah, sebelum ke Motaennya lebih baik teman-teman persiapan di kota Atambuanya. Dan sinyalnya bagus, karena di sini sinyalnya kurang bagus, ada tapi kurang bagus. Jadi perjalanannya super enak, jalannya lebar, terus ada juga yang memang kecil tapi jalurnya dominasinya variatif. Kalau kemarin di Flores kebanyakan belok-belok, kalau di Kupang ini kebanyakan ada yang lurusnya, lurus panjang sekali. Bulak beloknya juga nggak terlalu patah-patah, ada yang patah-patah tapi tidak banyak. Banyaknya yang beloknya enak banget, jadi bisa kecepatan tinggi, bisa kecepatan rendah, makanya dan ada trek lurus. Nah, setiap kabupaten ini tandanya adalah 2 jalur yang dipisahkan dengan pembatas. Nah, itu biasanya batas kabupaten antara Kabupaten Kupang dengan Kabupaten Soe. Nanti setelah Soe baru Keva baru Atambua. Nah, itu di cirinya itu adalah 2 jalur yang ada pembatasnya, jadi satu jalur. Nah, itu pembatasnya. Asik, keren. Oke, tercatat aku dari Bandung sampai sini itu sekitar 4.800-an kilometer sampai sini. Nah, pulangnya kalau darat lagi ya tinggal dikali 2. Tapi aku nggak tahu, nanti aku catat lagi. Asik sekali perjalanannya. Aku menghabiskan memang lebih dari 1 bulan untuk kesini. Tidak menyangka bisa sejauh ini, dan perjalanan ini memang banyak pembelajaran, banyak kawan, banyak juga hal-hal yang baru pastinya. Senang bisa bertemu dengan orang-orang sekeliling yang belum pernah kita ketemu dan menjadi saudara. Itu jadi hal yang membuatku senang dan campur sedih. Jadi jangan berpikir negatif ketika keluar, harus begini. Ternyata keadaannya berbeda. Itu tergantung pada kita yang akan riding misalnya kemanapun. Mereka atau orang-orang luar juga, kalau kitanya baik, mereka akan sangat welcome untuk menyambut kita di daerahnya. Jadi mungkin video ini agak lama bercerita. Aku pengen share perjalanan Bandung Atambua. Itu menjadi pengalaman yang sangat menarik ya. Nggak tahu setelah ini akan kemana, aku juga nggak tahu. Dan rute pun aku kadang hanya sekilas melihat kota-kota besarnya saja, habis itu tidak pakai Google Map dan lain-lain, hanya bertanya saja kepada penduduk
itu sangat menyenangkan. Dan satu hal yang menarik, perjalanan ke timur ini, orang timur, ya orang-orang luar ternyata the best. Tidak menyangka. Kalian baik, terima kasih yang dalam perjalanan ini bisa meluangkan sedikit energi buat bercengkrama dan lain-lain. Terima kasih dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan sampai ke Kupang ini. Terima kasih semua yang telah membantu dari segi apapun. Terima kasih. Dan alhamdulillah finish sampai Atambua atau Motain, perbatasan Indonesia Timor Leste dari Bandung. Alhamdulillah done. Alhamdulillah saya selamat. Si Wetan juga jarang terjadi trouble. Terus saya juga alhamdulillah ya bisa sehat dan lain-lain. Terus bisa banyak bertemu orang-orang. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan aku sebentar lagi akan packing, sebentar dulu akan foto di perbatasan Indonesia Timor Leste, baru kembali untuk pulang. Jadi finishnya telah selesai. Mungkin season satunya akan lanjut, videoku pulangnya akan kemana, akan lanjut. Season 1 ini finishnya di Atambua, tapi balik lagi ke Bandung. Nggak tahu jadi season 2 nya pulang ke Bandung atau diteruskan, ini aku nggak tahu. Mari kita lihat saja nanti. Dan juga terima kasih kepada kawan internet yang menonton. Semoga kalian juga terhibur dan ada bayangan untuk ketika kalian touring bermotoran ke Atambua atau ke perbatasan dari manapun. Semoga ada bayangan. Dan terima kasih sekali lagi yang suka berkomentar, yang likes, yang share juga terima kasih. Keluarga dan dimanapun, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan kalian is the best. Ya, aku juga pengen mengutarakan semuanya, tapi biar sudah. Cengeng. Tidak menyangka, cengeng. Sudah mau meninggalkan Pasir Putih. Ini si Wetan, aku pamitan dulu sama si bapak. Dan si bapak pun katanya mau bikin nasi ikan. Kita coba tanya. Pesan. Ini aku udah masuk Motain. Kalau tadi memang desa berbeda. Ini adalah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Bapak, mohon izin saya foto-foto ke bisa? Foto-foto aja. Iya, iya. Kemarin sudah datang ini ke sini tapi malam. Jadi beta camping di Pasir Putih kemarin. Jadi sekarang mumpung lagi siang. Silakan. Jadi foto-foto di sini. Terima kasih Bapak. Oke. Oke. Ini perbatasannya. Ini si Wetan. Aku akan foto-foto di dalam. Apa? Sulsel. Sulawesi Selatan. Ah. Ada Sulawesi atas ada atas sini. Jaga. Kunjungan dari mana saja kita lihat. Bikers. Komunitas. Foto-foto setiap hari pukul 1 sampai jam 5 Wita. Oke. Oke, ini area dari perbatasan Indonesia Timor Leste. Parkir khusus motor. Nah, ini mungkin orang-orang yang mau ke Timor Leste. Ini juga ada perbatasan. Tamu wajib meninggalkan identitas. Sebentar bikin video saja. Tidak boleh ya? Oke, terima kasih Bapak, nggak apa-apa. Tidak Pak. Bapak hanya jalan kaki bisa. Oh, jalan kaki ya, untuk foto-foto saja. Oke, siap. Harus meninggalkan KTP kah atau? Oke, siap. Bentar. Oke, parkir dulu si Wetan. Aku harus jalan kaki untuk foto-foto ke sana. Siap. Terima kasih Bapak. Oke, dikasih kartu untuk kunjungan dengan menukarkan KTP dengan visitor di sini namanya. Dan di sini tidak boleh pakai drone. Hanya untuk pengambilan video di darat saja, tapi tidak boleh pakai drone. Oke, kita keliling-keliling dulu sebentar. Ini ada apa aja di sini? Ini di sini ada tulisan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Korlantas Negara Motain Silawan Biru. Ini di sini ada transit pelintasan dengan kendaraan pribadi. Berarti harus ke sini. Mungkin ini lagi ada pemeriksaan. Kupang Dili. Jadi dari Kupang bisa masuk ke Dili. Tapi di sini ada pemeriksaan. Lain-lain. Semuanya ini mungkin yang mau menyeberang ke Timor Leste. Pantesan ketika aku masuk Atambua itu banyak berbeda sekali dengan Nusa Tenggara Timur yang lainnya. Berbedanya kenapa? Berbedanya banyak orang kulit putih dan darah Portugis. Mungkin ya yang dari Dili sana karena jajahan Portugis yang memang ada kawin atau apa gitu ke daerah Nusa Tenggara Timur. Jadinya ya itu ada banyak kulit putih. Oke, dan perbatasan Indonesia Timor Leste di Atambua, Motain, terutama di daerah Motain sini banyak memang orang Timor Leste yang dulu jajahan ketika konflik ini bertinggal di perbatasan ini, banyak sekali.
ada juga yang kembali ke Timor Leste-nya, dan ada pula yang memang stay di Indonesia, jadi di daerah perbatasan-perbatasan. Dan tadi juga aku mampir di bapak, belum tahu namanya, bapak depan tendaku. Beliau juga dari Timor Leste dan keluarganya pun ada di Timor Leste. Tetapi beliau memilih tinggal di sini. Tinggal mereka. Jadi mereka juga bolak-balik untuk Indonesia Timor Leste, Indonesia Timor Leste. Jadi ada beberapa gerbang. Itu gerbang pertama tadi. Terus ada gerbang kedua yang barusan di sini. Serta ini juga ada gerbang satu lagi. Tapi tulisannya Indonesia apa nih? Indonesia Timor Leste atau apa? Coba kita lihat. Di penjagaan kita nggak tahu harus ke sini dulu atau tidak. Di sana ada pos TNI. Terus di sini jadi ada 1, 2, 3, ada 3 pemeriksaan untuk datang ke sini. Mari kita izin dulu, bisa fotokah di sini atau tidak? Ya. Bisa nanti jalan mutar sampai itu yang tugu ada tugu itu. Hah? Yang penting apa kegiatan apa pelayanan jangan diambil. Oke, siap. Terima kasih. Nanti balik aja baru nanti. Siap. Oke, terima kasih Bapak. Ini tulisannya Indonesia. Jadi itu tugunya di sebelah sana. Cuman dikasih waktu 10 menit karena memang jam 4 harus sudah keluar lagi. Oke, masuk mau ke perbatasan terakhir. Ini penjagaan keempat berarti. Dan seragamnya pun tentaranya berbeda. Dan ini sudah masuk ke Timor Leste. Selamat siang Bapak. Iya. Jadi ini batas terakhirnya, tidak bisa lewat lagi, jadi harus ke sana. Izin Bapak, mau foto? Silakan. Indonesia Timor Leste, Don. Yuk. Mari kita pulang. Oke, itu jembatan
BEM Vindo A Welcome to Timur Leste. Itu jembatannya. Dan aku sudah ke batas Timur Leste tadi. Dan ini adalah lalu lalang yang mau ke Timor Leste yang terbesar, dan ini dibangun sama pas era Pak Jokowi, jadi lebih besar. Sebenarnya ada lagi perbatasan yang masuk yang lain, ada 3, satu di Wini, satu di sini di Motain, aku satu lagi lupa di daerah mana. Jadi tapi ini jadi yang terbesar. Yo. Oke, saatnya meninggalkan perbatasan Indonesia Timor Leste. Ini gerbang utamanya, gerbang kedua untuk menyimpan motor. Sebenarnya ada gerbang pertama di sana. Ini gedung-gedung administrasi. Dan ya, akhirnya bisa sampai Timor Leste, perbatasan maksudnya. Senang sekali bisa di sini. Dan sekali lagi terima kasih yang masih setia menonton, yang komen, like, subscribe. Juga terima kasih semua yang telah mensupport selama perjalanan ini dari Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang mensupport dan lain-lain sampai aku bisa berada di sini. Dan ya, semua berkat teman-teman yang berada di perjalanan, yang penduduk desa setempat, yang memberikan informasi, yang ya segala apapun yang membantu beta sampai ke sini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan atau di video selanjutnya. Bye bye. 4.800 km down, tinggal kita pulang. Yeah. Bapak, mari, ayo. Bye bye. Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mari kita eksplor yang lain. Hah? Pergi dulu ya? Alamak. Cerita apa? Gimana? Mari, selamat sore. Yuk. Bye bye. Coba mau live sebentar. Apakah ada penonton atau tidak? Di sini kebanyakan pintunya dipagar, dan ini biasanya ada babi-babi liar yang diliarkan di jalan. Ini untuk mangsa-mangsa binatang buas. Pelu. Ini adalah
Dermaga Atapupup, pelabuhan. Lain dari Atapupup ada pantai pasir putih, banyak juga pelancong-pelancong. Di sini juga ada balai-balai kecil. Nah dari sini pelabuhan ke patung Bunda Maria itu sekitar 20 sampai ya 20 menitan. Kalau kencang bisa 15. Dengan pegunungan, perbukitan yang indah sekali. Ini lagi ambil air karena di sini susah air. Nah, si bapak ini juga lagi ambil air. Desa wisata sih, tadi objek wisata. Ada hutan mangrove, ada patung Bunda Maria yang tinggi, ada gua Marianya juga. Terus tadi ada objek wisata lain-lain, cuman tidak terbaca. Keren lautannya. Oh, banyak yang berwisata juga di sini. Kita melipir ke pinggiran pantai. Oh, itu dia patung Bunda Maria. Jangan lupa subscribe katanya. Jangan lupa subscribe. Oke, nyampe di perbatasan Indonesia Timor Leste, Bandung Atambua. Keren.